Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. نعوذ التعلم وتعليم الفائدة والاستفادة وتمسك على كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Kita lanjutkan kajian kita. Pada kesempatan kali ini kita masih membaca kitab Nashihul Ibad, masih berada di bab yang keempat, dan sekarang kita sudah sampai kepada maqalah yang ke-17. Wal maqalatu as-sabi'ata asyarata, maqalah yang ke-17. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ummahatu arba'un. Ummahat, apa ummahat? Artinya ummahat itu apa? Ibu-ibu. Ummahat, ummun itu ibu. Jamaknya ummahat, ibu-ibu. Ibu-ibu. Tapi itu arti aslinya. Tapi bisa diartikan juga induk, pokok. Itu bisa juga, induk, pokok itu bisa. Pokok atau induk itu ada 4. Apa 4 itu? Ummul adwiyah, wa ummul adab, wa ummul ibadat, wa ummul amani. Ummul adwiyah, ibunya obat. Ya, berarti masa ada obat punya ibu kan? Kan begitu. Jadi arti yang pas ya, induknya obat. Obat yang paling mujarab itu apa sebenarnya? Inti daripada obat itu apa? Wa ummul adabi, induknya adab. Adab itu apa? Adab itu ma'rifatu ma yuhtarazu bihi an jami'i anwa'il khata'. Yang dimaksud dengan adab adalah mengetahui perkara yang menjaga kita dari melakukan berbagai macam kesalahan. Itu namanya adab. Adab kalau orang Indonesia mengartikan tata krama. Tapi itu adab itu antara satu daerah dengan daerah yang lain bisa jadi berbeda. Itu misal contoh ya, di Tarim misalnya. Ada salah seorang habaib begitu, atau kiai, atau ya tidak ada kiai di sana, masyayikh begitu, lagi ngisi seperti ini. Kemudian ada yang datang bawa kopi, bawa syahi, bawa kohwa, bawa apa, itu biasa. Lewat begini, ya berdiri biasa, tidak ada permisi, tidak apa, langsung begini. Dan kadang-kadang cuma bawa gelasnya, dan biasa seperti itu. Langsung lewat aja, tidak usah nunduk-nunduk, tidak usah. Di Indonesia kan sepertinya tidak sopan, kan ya? Tapi beda daerah itu beda. Misal kayak di sebagian daerah di masjid itu sudah biasa sholat tidak pakai kopiah itu. Tapi kalau di sini sepertinya kurang pantas begitu ya. Walaupun ya tetap sah sholatnya itu. Nah di sini yang dimaksud adab adalah mengetahui perkara yang menjaga kita dari melakukan berbagai macam kesalahan. Wa ummul ibadati. Tapi kalau kita sebagai thalibul ilm itu dah pakai kopiah itu menjaga muru'ah, menjaga kewibawaan. Makanya kalau dia memang benar-benar santri itu pasti kemana-mana bawa kopiah, pakai kopiah. Kadang dulu kalau di pondok kan kemana-mana wajib pakai kopiah ya. Kemana-mana, walaupun keluar pun tetap wajib pakai kopiah. Walaupun pakai celana, pakai kaos misalnya, tetap
wajib pakai kopiah. Jadi kadang-kadang kebiasaan itu terbawa sampai ketika kita sudah pulang. Awal-awal saya itu pulang dari pondok itu, ya karena di pondok kadang-kadang takut kena keamanan ya kalau tidak menaati peraturan itu. Kadang pas waktu di rumah itu, saya lupa ada bawa kopiah. Ada keamanan apa enggak ya? Lupa kalau sudah di rumah. Tapi alhamdulillah itu ya termasuk hal. Jadi kadang-kadang aksesoris yang kita pakai itu bisa mengontrol apa yang kita lakukan. Misalnya kita pakai baju putih begitu, pakai kopiah, pas keluar mau melakukan hal-hal yang tidak pantas, ini kan juga kita malu dengan baju kita, kan begitu. Jadi kadang-kadang baju itu bukan karena itu munafik pakai hijab lebar, hijab syar'i, tapi kelakuannya kayak gitu. Lebih bagus itu daripada ngomong aja terus penampilannya juga salah. Jadi ya jangan dicampur adukkan antara hijab dengan akhlak. Hijab itu kewajiban, akhlak itu urusan lain. Saya pengen menghijabi hatiku dulu. Kapan itu? Kapan berhijabnya? Itu adab. Wa umul ibadati, dan induknya ibadah itu apa? Nah, ibadah itu apa? Fi'lul mukallafi ala khilafi hawa nafsihi ta'dhiman li rabbih. Yang namanya ibadah itu perbuatan seorang mukallaf. Siapa itu mukallaf? Orang yang berilmu dan sudah dapat. Ini agak mirip-mirip istilahnya, ada mukallaf, ada mu'allaf. Takut salah nanti ngomongnya. Masih hangat-hangatnya baru belajar. Yang wajib sholat itu harus mu'allaf. Padahal mu'allaf itu apa? Orang yang masuk Islam. Kalau mukallaf itu ya orang yang berkewajiban untuk melakukan ibadah-ibadah. Misalnya dia sudah balik, dia sudah berakal, dia juga sampai dakwah kepada dia, pendengarannya normal, penglihatannya normal, itu namanya mukallaf itu. Perbuatan seorang mukallaf yang berbeda dengan keinginan hawa nafsunya, itu namanya ibadah. Hawa nafsu kita kan tidak mau sholat kan, ya, tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau cari ilmu. Kemudian kita melakukan hal yang bertentangan dengan keinginan hawa nafsu, itu namanya ibadah. Hawa nafsu itu kan ngajak yang bertentangan dengan perintah-perintah Allah. Kalaupun kita disuruh milih ya, misalnya tanpa ada ancaman dari Allah, tanpa ada perintah dari Rasulullah, misalnya antara sholat dan tidak sholat, enak mana? Enak tidak sholat kan? Enak tidak sholat. Antara puasa dengan tidak puasa, enak tidak puasa. Cari ilmu dengan tidak cari ilmu, ya enak tidak cari ilmu. Kan enak di kamar, pegang HP, lihat Instagram, lihat YouTube, tidur, chat-chatan, itu kan enak, semuanya enak itu. Sedangkan kita melakukan perkara yang bertentangan dengan keinginan hawa nafsu kita, maka itu disebut ibadah. Jadi ibadah itu umum, tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, bisa jadi tidur pun juga ibadah. Ketika kita punya niatan menentang keinginan hawa nafsu, ini mulut kok tidak bisa dikontrol ya, kok tidak ada kuncinya, misalnya kok pengennya gibah terus, itu kalau bisa di staples itu mulutnya. Pas kemudian kita tidur, tujuannya untuk itu juga namanya ibadah. Pokoknya segala aktivitas, segala kegiatan yang kita niatkan menentang keinginan hawa nafsu, maka itu namanya ibadah. Tujuannya apa? Ta'dhiman li rabbih, untuk mengagungkan kepada Allah, bukan untuk pamer. Apalagi misalnya begini, lagi ada majelis ghibah begitu, kemudian kamu sengaja tidur tapi woro-woro, saya tidur aja daripada ghibah. Itu bukan tidur yang ibadah, itu tidur pamer itu namanya. Tujuannya itu ta'dhiman li rabbih, mengagungkan kepada Allah gitu. Berat mengikuti, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hawa nafsu itu berat.
Disebutkan oleh salah seorang ulama bahwasanya rata-rata ibadah itu bertentangan dengan keinginan hawa nafsu kecuali satu. Apa itu satu? Menikah. Orang disuruh sholat tidak enak sholat itu, suruh puasa tidak enak, suruh baca Quran tidak enak. Jadi ada satu ibadah itu yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu, itu menikah. Siapa yang tidak mau nikah? Angkat tangan. Di dalam Al-Quran semua nabi, semua rasul itu yang disebutkan semuanya menikah. Tidak ada yang tidak menikah kecuali Nabi Isa. Tapi nanti Nabi Isa ketika turun ke bumi itu juga menikah. Apa mau nunggu Nabi Isa? Jadi semua nabi itu menikah, termasuk Nabi Isa. Tapi sekarang masih belum, soalnya masih di langit. Yang sekarang masih hidup Nabi Isa itu belum menikah. Sampai ada seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud, laulam yabqa min umri illa asyrata ayyam la ahbabtu an atazawwaja likaila alqallahu azba. Saya hafal perkataan Ibnu Mas'ud ini karena ini saya pertama kali ceramah pernikahan ini. Jadi sampai sekarang itu hafal. Saya baru-baru awal di sini mengutip itu dari kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kadang-kadang yang berkesan itu ketika kita itu agak ya namanya pertama kali ceramah ya. Jadi masih berkesan gitu. Apa kata Ibnu Mas'ud? Kalaupun seandainya umurku masih tersisa 10 hari, maka saya akan menikah. Kalaupun tersisa hanya 10 hari. Kenapa? Agar aku bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menjomblo. Itu saking pentingnya menikah. Menikahlah. Tapi harus ada pasangan, jangan tidak ada pasangan. Mau sama siapa? Itu ummul ibadat, wa ummul amani, dan induknya angan-angan. Apa itu angan-angan? Kita menginginkan sesuatu baik yang mungkin maupun yang tidak mungkin, itu namanya keinginan, harapan. Kita akan bahas satu persatu. Fa ummul adwiyati qillatul akli. Induk daripada obat itu adalah sedikitnya makan. Jadi sebenarnya orang itu kalau dia sedikit makannya, maka itu sudah bisa menjadi obat ketika dia sakit. Kadang-kadang kita itu banyak makan, tapi kita juga punya penawarnya, punya obatnya. Itu jauh lebih baik sedikit makan, karena itu adalah obat yang paling ampuh, paling mujarab. Misalnya begini, orang mengkonsumsi narkoba misalkan, barang-barang haram, kemudian dia sudah tahu obatnya, itu bukan berarti bermanfaat, tidak. Lebih bermanfaat sedikit makan. Contoh lagi misalnya saus, itu kan sebenarnya banyak bahan-bahan kimia, kan ya, ada apa zat-zat, dan kemungkinan persentase tomatnya itu cuma sedikit. Nah, ketika misalnya kita makan seperti itu, kemudian kita tahu ini penawarnya, ya itu bagus, tapi lebih bagus lagi dengan sedikit makan. Makanya kemarin dijelaskan bahwasanya di dalam Al-Quran itu sebenarnya sudah dijelaskan tentang resep obat yang paling mujarab, yaitu di dalam surat Al-A'raf ayat 31, kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kalian dan minumlah kalian, tapi jangan berlebihan. Ya, kita berlebihan itu yang bagaimana? Yang sekiranya melebihi sepertiga, karena perut kita itu harus dibagi 3. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk nafas, sepertiga untuk ibadah, untuk tidur. Jadi kalau pas langsung diisi semuanya, nanti tidak kuat itu perutnya. Karena nanti ketika orang itu terlalu banyak makan, dia akan mempunyai beberapa sifat yang timbul dari dia. Pertama,
orang itu biasanya tidak takut kepada Allah kalau suka makan berlebihan. Biasanya tidak takut kepada Allah. Tadi saya mendengarkan ceramahnya Habib Taufik Pasuruan, durasi pendek sekitar 1,5 menit. Jadi, pertama itu biasanya orang itu susah untuk takut kepada Allah. Kalau orang itu ketika makan dia sering kenyang. Kedua, tidak punya sifat rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Artinya kepedulian sosialnya itu kurang. Makanya lagi-lagi saya ingatkan kalau bertamu itu jangan disia-siakan itu. Ya, misalkan dikasih air itu habiskan. Karena di sana banyak saudara-saudara kita, air walaupun setengah gelas itu sangat berharga, mereka kehausan. Tidak punya rahmat, tidak punya kepedulian, tidak punya kasih sayang kepada orang lain. Acuh tak acuh, dia memikirkan dirinya sendiri karena kebanyakan makan. Dan biasanya kalau orang itu kebanyakan makan itu kadang-kadang tidak punya adab juga. Makanya salah satu adab makan ketika bersama orang lain itu harus mengambil yang ada di depannya dan yang dekat dengan dia. Makanya kalau pas lagi undangan begitu, di sini pas kebetulan yang tidak enak di depannya itu, maksud yang di sebelah situ enak, tidak usah bilang tolong ambilkan itu, jangan. Kelihatan itu wibawanya kurang. Beda lagi dengan prasmanan, kan memang sudah muter kan dia, muter jadi orang boleh ngambil. Kalau lagi disuguhi, apalagi pas acara selamatan, di situ, ambil yang paling dekat saja. Walaupun kenyataannya hati kita kayaknya enak yang itu, kenapa kok saya dapat rezeki yang ini gitu. Tidak apa-apa, wibawa itu penting dijaga. Orang itu lebih hormat, bukan karena kita ingin dihormati. Ya pertama karena kita memang ikuti apa yang sudah dianjurkan oleh Nabi. Ambil yang di depannya atau yang di sini, yang di sini, yang di sana jangan. Apalagi sampai rebutan itu, kalau saya kurang setuju. Misalkan ada acara maulid begitu, pas rebutan begitu, saya kurang setuju. Apalagi rebutannya pas waktu mahal qiyam, padahal inti dari maulid itu pada saat qiyam itu, karena waktu itu Rasulullah hadir. Itu kurang setuju. Lebih baiknya ya dibagi. Kalau versi saya, ya tiap orang kan punya pendapat masing-masing. Ada misal di Masjid Besar Baitur Rahman dulu awalnya seperti itu, langsung rebutan begitu, ditaruh di situ, terus waktu mahal qiyam rebutan. Jadi setelah mahal qiyam itu banyak makanan-makanan yang berceceran. Sekarang lebih rapi. Jadi waktu mahal qiyam sudah dibagi satu-satu, ada panitianya. Itu lebih bagus menurut saya, lebih bagus. Pertama juga menghormati makanan, menghormati juga kehadiran Nabi. Jadi Ummul Adwiyah, induk dari obat itu adalah sedikitnya makan. Kalau kita berkaca kepada ulama-ulama terdahulu, bahwasanya mereka itu benar-benar sedikit makannya. Kalau kita kan sedikit-sedikit makan, beda. Satu contoh, Imam Bukhari. Siapa Imam Bukhari? Ahli hadis, dan termasuk kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitabnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari ini bisa sehebat itu, beliau itu sering lapar. Kadang sehari semalam itu cuma makan 1 kurma. Kenapa? Alasannya malu kepada Allah. Karena kalau orang banyak makan itu karena dia sering ke kamar mandi. Saya malu kepada Allah. Sering ke kamar mandi, sering buang hajat. Itu Imam Bukhari itu. Akhirnya hebat. Jadi setiap perjuangan itu pasti butuh pengorbanan juga. Dan banyak cerita-cerita yang lain juga. Semisal contoh Imam Ali Al-Khawas. Ini seorang ulama, seorang wali. Beliau itu ketika makan paling banyak 9 kali suapan. Kemudian ada yang tanya,
Kenapa kok 9 kali suapan? Saya itu mengaplikasikan hadis Nabi, hasbubni adama luqaimatun yuqimna sulbahu. Anak Adam itu, manusia itu kalau mau makan minimal dia itu sudah punya tenaga untuk menegakkan ininya, tubuhnya. Artinya dia bertenaga, bisa beraktivitas. Sedangkan luqaimat itu ya antara 3 sampai 9. Itu Sayyidi Ali Al-Khawas. Ya kita kalau tidak bisa niru seperti beliau ya minimal jangan sampai terlalu kenyang. Tapi kalau saya sendiri, kalau disuruh makan ibu saya itu pasti banyak, seneng biasanya. Jadi lihat situasi dan kondisi. Atau kalau bertamu misalnya orangnya itu benar-benar mengharapkan kita itu menghabiskan suguhannya misalkan, ya sebisa kita untuk menghabiskan. Kita niatnya bukan untuk apa, tapi untuk menyenangkan orang lain. Imam Auza'i ini setiap 1 bulan ke kamar mandi itu cuma 1 kali. Itu berarti tanda apa? Makannya sedikit. Kalau orang makannya banyak kan bisa jadi tiap hari ke kamar mandi kan ya? Ke kamar mandi, ke buang hajat, buang air kecil, buang air besar. Kayak kita persis itu tiap hari. Nah ini Imam Auza'i ini sebulan cuma 1 kali. Setelah itu jalan beberapa lama, beliau berubah sebulan 2 kali. Akhirnya ibunya itu bilang kepada Imam Auza'i itu, pesan kepada temannya, ud'u li Abdurrahman, bilang kepada Abdurrahman itu namanya Imam Auza'i itu, fa innahu qad sara mabtunan, dia itu kayaknya lagi sakit perut itu. Masa sebulan 2 kali sudah dikatakan sakit perut. Kalau kita kan sakit perut itu ya bisa sehari sampai 5 kali 3 kali itu sakit perut. Tapi ini sudah dikatakan, kata ibunya itu bilang kepada anak saya itu kayaknya dia lagi mencret itu, lagi diare, ke kamar mandi sebulan 2 kali. Itu luar biasa. Jadi kita itu ya harus membagi waktu kita. Ada waktu makan, kalau tiap hari makan terus itu umur kita anggap ya 60. Jadi saya mendengarkan ceramahnya Habib Umar yang sudah diterjemah. Tidur itu minimal jelek-jeleknya itu sehari semalam 8 jam, jangan sampai lebih. Anggap saja kalau umur kita itu 60 tahun, tidur kita sehari semalam itu 28 jam, maka 20 tahun itu hanya untuk tidur. Potong dengan masa kecil kita 15 tahun. Jadi berapa? 35 tahun. Tersisa berapa? 25 tahun ya? 25 tahun. Anggap saja dipotong shopping, traveling apa, tiap hari itu berapa jam. Nanti belum lagi yang majlis ghibah itu berapa jam tiap hari. Nah itu kalau kita persentase, berapa tahun coba kita untuk fokus mendekat kepada Allah? Ngajinya cuma berapa jam? Kita harus mikir. Makanya ya tidur ya diniati ibadah, biar tidak maksiat, biar tidurnya itu tidak sia-sia. Kemudian makannya itu juga diniatkan untuk ibadah, agar kita kuat cari ilmu, kuat menghadapi kenyataan juga. Saya lupa tadi tidak melanjutkan. Yang tadi orang yang banyak makan itu, pertama biasanya sulit untuk takut kepada Allah. Yang kedua tidak punya rasa rahmat, kepedulian sosial, kasih sayang, cuek. Ya kemudian dia itu kalau mendengarkan nasihat-nasihat itu susah untuk tembus ke hatinya. Kalau dia jadi penasihat juga susah tembus ke hatinya orang lain. Itu kalau, dan ini benar-benar saya rasakan. Saya itu kalau lagi ceramah atau ngisi apa gitu, setelah selesai makan, itu biasanya tidak begitu fokus, tidak begitu konsen gitu, tidak begitu meresapi, tidak begitu menghayati. Beda pas lagi lapar gitu, beda. Ini pengalaman pribadi saya. Dan ketika mendengarkan seperti itu juga sama. Coba kalian sebelum kesini
makan yang banyak 2 piring begitu langsung datang ke sini. Bandingkan besoknya enggak usah makan. Bandingkan ini biar ada survei membuktikan. Kira-kira bedanya apa? Pasti akan berbeda. Nah, ini yang pertama. Induk daripada obat adalah sedikitnya makan. Yang kedua, wa umul adabi qillatul kalam. Induk daripada adab adalah sedikitnya bicara. Adab itu intinya sedikit bicara, jangan sedikit-sedikit bicara. Tapi bukan berarti banyak ngomong itu tidak bagus. Dilihat dulu banyak ngomongnya, yang diomongkan apa. Misalnya ada salah seorang santri disuruh ceramah. Ceramah. Ini sudah kita latihan ceramah. Mas ceramahnya cuma semenit, 2 menit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Loh, kenapa kok seperti itu? Ummul adabi qillatul kalam. Induk daripada adab adalah sedikitnya bicara, tapi itu tidak pada tempatnya. Ya masa guru ngomongnya cuma sedikit, 1 kata 2 kata, mengaplikasikan hadis ini. Ini mungkin dulu waktu dia belajar itu tidur gitu. Jadi kalau banyak ngomong untuk hal urusan yang baik, ya bagus. Yang dimaksud sedikit bicara adalah sedikit bicara dari hal-hal yang tidak baik, tidak bermanfaat. Itu adalah induknya adab. Intinya adab ya di situ. Karena orang banyak ngomongnya, kemungkinan banyak salahnya. Orang banyak salahnya, banyak dosanya. Orang banyak dosanya, neraka tempatnya. Gitu. Yang ketiga, wa umul ibadati qillatud dzunub. Induk daripada ibadah adalah sedikitnya dosa. Orang ibadah terus kenceng, tapi dosa juga kalau istilahnya anak muda sekarang STMJ. Apa STMJ? Apa STMJ? Sholat terus maksiat jalan gitu. STMJ bukan minuman gitu. Ada singkatan lain. Ibadahnya memang rajin, tapi maksiatnya juga rajin. Lagi-lagi saya ingatkan, ghibah itu bahaya. Kenapa? Karena di depan saya ini perempuan yang lebih rawan untuk menggibah-gibah gitu. Salah satu bahaya ghibah itu kan pahala kebaikan kita akan dipindah kepada orang yang dighibah. Kita harus berpikir secara cerdas. Kita ini sudah susah-susah tiap pagi bangun cari ilmu. Setelah itu kemudian bisa jadi sholat duha, baca sholawat, baca zikir. Itu agar apa? Agar kita dapat pahala kan? Ternyata pahalanya dikasihkan kepada akhirnya kan kosong buku tabungan kita. Akhirnya kita harus nabung dari awal. Ibarat orang nabung, sudah dapat 1 tahun, setelah itu dikasihkan ke orang. Apa manfaatnya kan begitu? Nah, ini apalagi umur kita masih berjalan terus. Hanya umul ibadati qillatud dzunub. Induk daripada ibadah itu sedikitnya dosa. Orang itu kalau sedikit dosanya, walaupun tidak banyak ibadah, itu insya Allah dia itu termasuk menjadi orang besar. Bisa jadi, misal orang itu macam-macam tipenya itu. Ada yang dia itu sholat jamaah, ditambah lagi sholat qobliyah, ditambah lagi sholat ba'diyah, tambah lagi sholat duha. Tapi kalau pas lagi di luar masjid, ghibah, membuli, mencela, memfitnah, hilang semua itu. Ada tipe-tipe orang itu yang tidak rajin ibadah sunnah, hanya yang fardu-fardu saja, tapi dosa itu benar-benar diminimalisir. Itu bisa jadi lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah. Salah satu contoh itu Gus Baha, itu tipe orang yang tidak banyak doa, tidak banyak ibadah-ibadah sunnah, tapi menjaga untuk tidak merugikan orang lain, tidak bermaksiat, tidak menyakiti orang lain. Itu juga punya nilai besar di hadapan Allah.
Saya ini juga tipe orang yang jarang melakukan ibadah-ibadah sunnah. Termasuk puasa-puasa jarang, kecuali puasa Ramadan. Jarang puasa Senin, Kamis, jarang. Tapi jangan dilihat itunya. Tiap orang itu punya sisi istimewa yang bisa jadi tidak bisa dilihat oleh orang lain. Yang keempat, wa umul amani as-sabru. Induk daripada angan-angan itu adalah sabar. Kita pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, yang muluk-muluk. Gimana untuk mengontrol, untuk ngerem? Caranya adalah sabar. Terlalu berlebihan. Misalnya, saya itu pokoknya harus jadi orang kaya yang punya rumah 4, punya mobil 4, punya kolam renang 4, punya semuanya, punya harta yang sangat banyak. Seisi rumahnya harus berisi uang misalkan. Untuk ngontrol itu bagaimana? Itu kan keinginan-keinginan yang bisa jadi tidak mungkin untuk sekelas kita itu. As-sabr. Apa sabar? Sabar. Sabar itu pahit rasanya. Bahkan lebih pahit daripada kopi. Kopi itu tidak pahit. Kasihan tuh kopi itu. Karena dia sering disandingkan dengan gula, tapi orang tetap pesennya kopi. Gulanya itu kasihan itu. Padahal itu yang menjadikan kopi itu enak ya ada gulanya itu. Ya kadang-kadang ada tipe orang yang seperti kopi itu. Disebutkan oleh ulama, fasabru amarru minas sibri. Ada. Jadi kalau orang itu dia tahu baca kitab ada harokatnya maupun tidak ada harokatnya itu ya sama. Sabru dengan sibru itu tulisannya sama. Misalkan ada juga itu zikrun dengan zakarun itu tulisannya sama. Nah, makanya dulu itu pernah ada cerita itu. Makanya kalau ngaji itu, kalau belajar jangan tidur atau jangan fokus ke perkara yang lain, bisa bahaya. Bisa bahaya. Misalkan kita harus mempunyai banyak zakar gitu. Padahal yang ini maksud adalah kita harus banyak berzikir. Jauh. Habib Salim itu pernah cerita. Waktu itu saya hadir di pengajiannya Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri. Dulu itu ada santri. Waktu ngaji dia itu tidur. Sedangkan di kitabnya itu ada sedikit kesalahan. Waktu itu gurunya menjelaskan, habbatus sauda dawaun min kulli da. Habbah sauda, kalau di Indonesia diterjemahkan jintan hitam, itu adalah obat dari segala macam penyakit. Habbatus sauda. Dan di kitabnya itu titik dari habbah itu 2. Di ba itu bukan ba tapi ya. Jadi di kitabnya dia karena dia tidur belum dibenarkan. Jadi dia bacanya hayyatus sauda dawaun min kulli da. Ini artinya beda. Apa hayyatus sauda? Ular hitam adalah obat dari segala macam dari segala macam penyakit. Jadi ketika dia sudah pulang, kemudian ada tetangganya yang sakit, oh saya kayaknya ingat dulu pernah ngaji ini, pernah ngaji kepada guru saya. Itu ular hitam adalah obat dari segala macam penyakit. Begini saja, nanti kalau kamu pulang cari ular hitam, setelah itu dibunuh, setelah itu dikonsumsi. Apa yang terjadi? Pasiennya mati. Kenapa? Karena itu akibat tidur pas waktu maknai, waktu ngaji itu. Makanya penting itu. Ini seperti ini juga sama. As-sabru amarru minas sabri. Apa ya? Sabar lebih pahit daripada sabar. Ya, karena dia itu tidak fokus, bisa jadi waktu itu tidur. Sabar itu lebih pahit daripada sibri. Sibri itu kalau diterjemahkan nama buah-buahan itu ada namanya putrawali. Tahu ya, putrawali. Buah-buahan yang rasanya sangat pahit itu bisa jadi obat. Sabar itu lebih pahit daripada itu, karena memang sabar itu ya
berat ya. Berat sabar itu. Kalau tidak latihan itu berat. Kalau kita sedang disakiti, tidak sabar, kapan kita mau belajar untuk memaafkan? Kan begitu. Kapan kita mau belajar untuk ikhlas? Karena kalau kita disakiti kemudian ingin membalas, berarti kita masih belum bisa mengerti arti ikhlas gitu. Makanya di sini induk daripada angan-angan adalah kesabaran. Sabar, semuanya sabar. Pengen cepat menikah tapi tidak nikah-nikah, sabar. Itu kan juga bagian dari keinginan kan. Tapi keinginan yang mungkin itu. Ada kemungkinan juga nikah semua, tidak mungkin tidak nikah kayaknya kalau yang di sini. Kecuali yang pengen niru ulama-ulama seperti Imam Nawawi itu tidak nikah. Kan ada kitab khusus itu. Al-ulama al-uzzab, ulama-ulama yang hidup penjomblo, ada sekitar berapa? Hampir 100-an itu. Kalau mau daftar silakan, nanti ditambahi di situ biografinya. Yang terakhir nanti. Nah, misalnya siapa begitu, silakan daftar saja. Nanti ada revisi kitabnya. Ditambahi di situ. Saya ulang dari awal bahwasanya induk daripada obat adalah sedikit makan. Kemudian induk daripada adab adalah sedikit bicara. Kemudian induk daripada ibadah adalah sedikitnya dosa. Dan induk daripada angan-angan adalah kesabaran. Sabar baik untuk melakukan ketaatan maupun untuk menjauhi kemaksiatan, maupun sabar terhadap musibah dan ujian. Dari sini ada yang mau tanya? Silakan. Yang kemarin saya kirim di WA itu bagus untuk dibaca doanya itu. Tulisan saya sendiri itu. Ini kemarin yang saya foto ini. Tulisan saya sendiri. Itu doa agar diberi kesabaran. Orang yang tidak sabar itu doa itu. Dan juga diresapi juga itu makna dan artinya, agar kita benar-benar sadar bahwa kita itu memang manusia yang butuh kepada Allah. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.